Ya, Shalom Bapak Ibu ataupun pemirsa yang ada di rumah dimanapun juga. Pada saat ini saya akan mengajar mengenai bagaimana mengadakan suatu ibadah penyembahan ataupun bagaimana menyembah ketika di gereja ataupun secara pribadi. Ya, saya melihat banyak orang yang mungkin kalau dibilang salah sebenarnya nggak ada yang salah dalam menyembah, tapi dia tidak bisa masuk di dalam level yang tinggi. Nah, penyembahan adalah sesuatu masalah hati, bukan hanya bermasalah daripada kita pintar bermain musik. Banyak pemain musik yang tidak bisa masuk dalam penyembahan, dan itu akan terasa bagi orang-orang yang di dalam Tuhan. Dia akan tahu bahwa kalau pemusik itu hanya mengandalkan daripada skill, atau pemusik itu memang benar-benar bisa masuk di dalam penyembahan. Jadi kalau seorang pemusik dia hanya mengandalkan skill, maka penyembahan itu nggak ada kuasanya. Dan banyak hal juga masalahnya adalah kalau dia mengandalkan skill, itu sebenarnya hanya menjadi penghalang daripada penyembahan sendiri. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa penyembahan itu adalah masalah hati, kehidupan kerohanian. Justru pemusik yang mengandalkan skillnya sebenarnya adalah itu penghalang kita untuk masuk dalam penyembahan yang dalam. Nah, di The Throne kita mempunyai lagu-lagu sendiri, lagu-lagu karena kita masuk dalam penyembahan di hadapan tahta. Kenapa? Karena memang kalau lihat daripada mungkin lagu-lagu di luar, banyak lagu-lagu, ya saya percaya banyak juga lagu-lagu yang dipimpin oleh Roh Kudus diciptakan, tapi banyak juga lagu-lagu yang sebenarnya asal jadi. Kok berani ngomong begitu? Ya, saya juga bisa rasakan bahwa karena kalau temanya itu aja itu biasanya asal jadi. Dan asal jadi itu juga karena satu masalahnya adalah karena mungkin pencipta itu hanya berpikir mengenai pasar. Ya, mana lagu yang secara khusus laku di pasaran, ditentukan oleh market, bukan ditentukan oleh kebutuhan. Yang kedua adalah diciptakan oleh pemusik yang tingkatan rohaninya juga kurang. Sehingga ketika mereka melakukan penyembahan ataupun membuat lagu, kata-katanya itu biasanya adalah hal-hal yang banyak logika dan juga banyak tidak dalam. Dia tidak sampai kepada penyembahan itu sendiri. Sebagai contoh, kalau kita bisa lihat ya, bahwa lebih banyak lagu rohani itu adalah masalahnya adalah masalah mungkin pergumulan. Sehingga kenapa pergumulan? Karena pergumulan inilah yang paling laku. Misalnya kalau dibilang, ayo kita menyembah, tapi ternyata bahwa lagu itu hanyalah lagu-lagu mengenai pergumulan pribadi. Jadi sangat selfish. Jadi hanya berfokus kepada diri sendiri. Padahal penyembahan tidak begitu. Penyembahan sebenarnya adalah bukan kepada diri tapi kepada Tuhan. Bagaimana kita membuat lagu itu adalah kepada Tuhan. Seperti lagu-lagu klasik itu banyak ya. Mereka tuh menciptakan lagu-lagu yang memang fokusnya adalah untuk penyembahan. Seperti lagu Great Hallelujah. Ya, haleluya, haleluya. Jadi semua itu adalah satu lagu yang begitu panjang tuh semuanya hanya pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, itu adalah lagu penyembahan. Ya, ada banyak lagi lagu-lagu yang ya secara klasik itu menjadi sangat luar biasa. Nah, tapi apakah Tuhan sudah atau lagu-lagu penyembahan begituannya hanya untuk lagu-lagu klasik? Apakah orang dulu mempunyai iman yang lebih hebat daripada orang sekarang? Sebenarnya enggak. Tapi masalahnya adalah orang sekarang ini banyak ketika melakukan apapun juga orientasinya adalah bukan kepada kebenarannya, tapi orientasinya kepada uang, pasar, dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi, saya mengajar di sini adalah untuk penyembahan, dan kalau memang ini bisa memberkati, nanti akan ada vlog lagi bagaimana kita bisa menciptakan lagu-lagu
penyembahan yang khusus untuk gereja kita. Sehingga kita bisa lihat bahwa Tuhan tuh memberikan kita sesuatu yang spesifik untuk gereja kita dan juga untuk pribadi kita, ya. Jadi sekali lagi adalah penyembahan adalah tadi, masalahnya adalah tadi kalau kita mengandalkan lagu luar, kadang-kadang bahwa lagu-lagu itu adalah tidak spesifik kepada kita. Dan juga seperti tadi juga saya katakan, kadang-kadang kalau kita mengandalkan orang lain, maka level rohani yang kita dapat itu nggak sampai. Ya, seperti tadi adalah kalau lagu-lagu selfish atau hanya kepada fokus diri sendiri, sebenarnya itu nggak layak. Ataupun hanya untuk ikut-ikut daripada tren, ya. Nah, tapi bagaimana lagu penyembahan itu bisa sampai kepada dari hatinya adalah, nah inilah yang akan kita bahas. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama adalah seorang pencipta lagu atau penyembah, dia harus sendiri mempunyai komitmen di dalam penyembahan. Dia juga harus melatih imannya dan juga keterampilannya. Keterampilan dalam penyembah itu. Dan dia juga harus membaca firman untuk memperkuat imajinasinya. Ya, karena ini adalah sangat perlu, karena imajinasi seorang penyembah itu sangat diperlukan. Alkitab katakan bahwa kita itu adalah imajinasi Tuhan, sehingga kita ini seperti Tuhan. Punya tangan, punya kaki, punya mata, punya mulut, punya hati. Itu sebabnya kita itu adalah image Tuhan. Dan bagaimana kita menyembah Tuhan? Ya, dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita dan kekuatan kita. Jadi menyembah Tuhan itu bukan diam. Saya nggak tahu dapat dari mana itu adalah penyembahan yang artinya harus dia mempunyai aturan yang ketat. Kalau nggak begini nggak menyembah, bahkan sampai bisa ngantuk, ya. Sebenarnya kalau di dalam perjanjian lama juga, maka penyembahan atau praise ataupun pujian itu dilakukan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa dan raganya juga. Bahkan Daud itu sampai menari-nari untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi kalau orang sampai menari dalam menyembah Tuhan itu nggak dosa, apalagi dibilang sesat. Itu saya katakan itu ada di dalam Alkitab. Dan perjanjian baru juga, ya, ketika Tuhan Yesus bersuka cita, banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sampai menari-nari bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, jadi menyembah itu adalah harus dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan kekuatan kita. Oleh karena itu kita bisa lihat kenapa, karena kita menyembah Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Saya mau nanti akan ada contoh-contoh tapi sekarang saya akan buat suatu contoh-contoh sederhana untuk dengan lagu-lagu yang sederhana aja ataupun yang kita biasa. Tapi nanti saya akan bedakan bagaimana saya menyanyi dengan coba kita ini di sini saya ditemani oleh Gustav Anderson, ya. Coba di tayangannya Gustav, oke, bisa lihat. Ya, oke. Dia nanti akan membantu saya untuk menunjukkan bagaimana mengenai penyembahan. Apalagi ini sangat bagus kalau dilakukan di gereja, ya, sehingga gereja kita tuh tidak menjadi gereja yang sederhana atau biasa-biasa, tapi menjadi gereja-gereja yang sungguh-sungguh memberkati dan mengajar dengan baik. Oke. Nah, saya akan coba dulu. Saya punya lagu, tapi mungkin Bapak Ibu nggak begitu familiar. Saya kasih lagu yang familiar dulu. Lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau saya nyanyikan lagu ini, maka ini yang sering terjadi, ya, bahwa kita menyanyi dengan level rohani yang biasa, ya. Level rohani yang biasa karena apa? Karena kita nggak jarang mempunyai tingkatan rohani juga yang biasa, sehingga kita nggak bisa mengimajinasikan kebenaran daripada lagu itu, ya. Jadi ya seperti biasa-biasa. Oleh karena itu ketika kita menghadiri suatu gereja, kalau kita rasakan kok di sana hadirat Tuhannya kok kuat, tapi di tempat lain kurang, itu adalah karena tadi pengaruh daripada orang-orang yang melayani. Kalau level rohani mereka itu biasa-biasa, maka mereka akan memberikan level rohani yang biasa-biasa. Karena kita mau tahu, saya akan kasih tahu bahwa itu tergantung daripada imajinasi daripada orang. Nanti saya akan katakan mengenai imajinasi. Mungkin katakan, oh hayalan, bukan. Imajinasi bukan hayalan. Ya, imajinasi itu adalah kebenaran terhadap firman Tuhan. Nanti saya akan buktikan bahwa imajinasi itu adalah menjadi iman, dan imajinasi itu membawa mujizat. Sehingga tenang aja, kita sekarang belajar mengenai imajinasi dulu. Nah, tadi kalau level rohani orang yang menjadi song leader, singer, ataupun pemusik hanya level rohani yang biasa, ya begitu aja. Ya, jadi karena dia tidak bisa mengimajinasikan daripada siapa itu Tuhan kita. Walaupun mulutnya berbicara mengenai hatinya menyembah, tapi dia tidak bisa menyembah. Ya, oke. Nah, saya kasih tahu dulu sesuatu yang agak berbeda. Tadi saya sudah bernyanyi itu. Sekarang saya akan mengimajinasikan sesuatu itu lebih lagi dengan lagu yang sama. Maka jiwaku pun memujimu, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, maka jiwaku pun memujimu, amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekarang ku sapakan nyanyi, haleluya. Memuji kebesaran-Mu, haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib haleluya. Jadi bisa lihat perbedaannya. Itu adalah berbicara mengenai ketika kita bernyanyi dengan suatu imajinasi yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau kau biasa membaca Alkitab, maka Tuhan membuka imajinasimu, ya.
sehingga imajinasimu bisa ada dalam penyembahan. Dari penyembahan yang biasa tadi, tanpa imajinasi, tanpa hanya berupa suatu teknik dan kemampuan, menjadi satu penyembahan dengan imajinasi, dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Ada perbedaan. Nah, oleh karena itu yang level pertama adalah tadi. Jadi menyembahlah dengan suatu imajinasi yang sesuai dengan firman. Engkau tidak perlu pintar-pintar sekali dalam bermusiknya, tapi Tuhan akan dengan hati yang berimajinasi dengan benar, dengan hati yang tulus, maka tadi kita bisa mendapatkan atmosfer rohani yang cukup untuk membawa kita kepada hadirat Tuhan. Nah, itu yang pertama tadi, ataupun ya saya lupa berapa tadi. Nah, terus itu yang selanjutnya mengenai penyembahan. Ketika penyembahan, selain imajinasi adalah you must have a faith. Kamu harus punya kepada iman, ya. Iman yang bagaimana? Banyak orang yang datang ke gereja, ya, ataupun jemaat itu tidak diajar bahwa mereka datang ke gereja itu adalah untuk hanya sekedar untuk stempel bahwa itu sudah ke gereja. Dan banyak juga bahkan orang-orang pekerjanya datang dengan tidak mengerti, menganggap bahwa ini hanyalah pelayanan yang tadi, bahwa mereka melayani untuk siapa nggak tahu. Ada pelayan-pelayan yang berpikir ya bahwa yang penting saya dapat PK. Ada juga yang pelayan yang katakan yang penting ya sekedar-sekedar. Nah, yang penting saya memberikan sekedarnya. Nah, ini yang saya mau sampaikan, bahwa kau tidak bisa menjadi seorang penyembah kalau cara berpikir kamu begitu, ya, karena engkau tidak akan dipakai Tuhan. Itu akan hanya menjadi sesuatu yang artinya ya seperti tadi adalah gembala bayaran ataupun pekerja bayaran. Kau harus mempunyai iman yang tetap sungguh ataupun benar di hadapan Tuhan, ya. Jadi kalau kau adalah orang yang hidup di dalam ketidakbenaran, bertobat, ya. Jadi saya pernah dengar cerita bahwa ada pemain musik yang jago, tapi dia terlibat narkoba. Ya, saya mau katakan bertobat daripada hal itu, baru kau bisa melayani. Atau banyak orang mengatakan, saya penyembahannya luar biasa nyanyinya, terus dikatakan bahwa tapi dia jatuh ke dalam dosa seksual atau perselingkuhan dan lain sebagainya. Nah, saya mau katakan begini, itu kalau dikatakan bahwa tapi yang pasti dia dipakai Tuhan dengan dahsyat, jangan tertipu dengan setan, ya. Iblis itu menipumu yang mengatakan bahwa kau dipakai Tuhan dengan dahsyat. Bohong. Kau tidak dipakai Tuhan dengan dahsyat. Karena dosa itu akan menuduh kita, ya. Dan suatu saat itu akan menghancurkan kita. Oleh karena itu, saya sebagai gembala, saya lebih suka pemain musik yang biasa-biasa, tapi adalah dia punya kerendahan hati dan juga mempunyai iman yang benar ataupun rohani yang bagus di hadapan Tuhan, daripada misalnya pemain musik jago musik tapi hidupnya gak benar. Kalau dia tidak mau bertobat, ya jangan pakai, karena itu hanya untuk mencemarkan diri kita ataupun gereja kita. Ingat bahwa kita bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk diperkenan Tuhan, ya. Jadi yang nomor 2 adalah hidupmu juga harus benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, memang kita mau berdoa dengan benar, maka pasti kau akan dipakai Tuhan untuk ikut menyembah Tuhan, ya. Jadi sekali lagi,
Yang pertama tadi adalah imajinasimu yang dibuat melalui daripada bagaimana kau bisa membaca Alkitab setiap hari sehingga Alkitab itu merubah imajinasimu mengenai Tuhan. Yang kedua adalah kau juga harus bertobat. Ya, sungguh-sungguh jadi hiduplah di dalam kebenaran, karena kebenaran itulah yang membebaskanmu. Sehingga ketika kau melayani, kau tidak menjadi orang yang tertuduh. Ya, saya sarankan kalau kau tidak, hidupmu sudah dikasih kesempatan melayani tapi kau tidak perlu pernah bertobat terus, kembali lagi, ya harus introspeksi. Ya, introspeksi dan kembali untuk dalam kebenaran. Tuhan pasti akan memakai kita kalau kita mau bertobat. Oke, jadi yang kedua, iman itu adalah iman bahwa Dia ada. Yesus ada sekarang, dan kau bisa membayangkan saat ini ketika kau misalnya jadi WL, jadi pemusik, kau sedang berhadapan dengan Dia di depan dan kau mulai menyembah Dia. Ya. Sehingga apa yang kau lakukan adalah menjadi sepenuh hati. Sehingga semakin lama seluruh sel-sel tubuhmu akan menyembah. Bukan hanya mulutmu, tapi akhirnya sampai kepada tubuhmu, sampai kepada hatimu, sampai kepada jiwamu menyembah Tuhan. Ya, sehingga akhirnya maka ini akan menjadi terobosan kepada alam rohani. Ya, alam rohani ketika kau masuk di dalam lebih daripada seluruh tubuh kita mulai menyembah, maka itu akan terjadi suatu terobosan rohani. Ya, oke, nanti jadi sekarang kita ambil contoh sekali lagi. Jadi jangan terlalu dibatasi oleh waktu. Gembala-gembala atau pendeta-pendeta, saya mau sampaikan bahwa ibadah kita adalah untuk menyembah Tuhan. Sebenarnya ibadah itu bukan untuk dengar khotbah, tapi untuk beribadah. Jangan fokus kepada pengkhotbah sehingga akhirnya cuma 2 lagu ya, 1 lagu ya, atau apa karena khotbahnya lama. Di The Throne artinya saya tidak membatasi daripada penyembahan, tapi saya membatasi khotbah. Karena saya juga bisa khotbah, saya tahu kadang-kadang juga ketika saya kehabisan bahan, maka yang saya omongin itu ada muter-muter di situ aja. Ya, oke, ini buka kartu. Sebagai pengkhotbah bisa buka kartu. Jadi hanya muter-muter dengan konsep-konsep kita untuk memperpanjang waktu, nggak usah. Daripada hal begitu, mending tadi bahwa kita lebih bagus menyembah. Oke, jadi berikan waktu yang cukup untuk penyembahan di dalam ibadah, sehingga di gereja-gereja terjadi penyembahan yang tadi masuk dalam level rohani yang tinggi. Ingat tadi, kau apapun juga kau harus baca Alkitab, ya, berdoa sehingga imajinasimu benar di dalam ketika kau menyembah. Yang kedua adalah kau hidup di dalam kebenaran, ya. Jangan 2 kaki, ya kan? Jangan 2 kaki. Jangan orang yang tinggal di dalam dosa tapi hari Minggu sok suci. Nggak usah. Mending kau apa adanya. Bertobat, selesai. Yang ketiga adalah imanmu benar. Bahwa ke gereja ataupun menyembah, kau benar-benar mempunyai iman bahwa Dia ada di situ. Dia ada di situ sehingga kau siap-siap untuk menyembah Sang Raja, menyembah Tuhan. Ingat iman kita adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kau tadi tahu Dia di situ, pertama seperti imajinasi dengan iman, tapi kau akan melihat buktinya bahwa Dia benar-benar di situ. Ya. Jadi menyembah dengan tadi iman yang benar. Kalau tiba-tiba kau dapat penglihatan, kalau kau udah masuk level nanti menerobos tadi seluruh tubuhmu menyembah, maka kau akan masuk dalam level roh. Dan ketika level roh itu kau akan lihat, kau akan mendapatkan sesuatu imajinasi yang baru. Bisa tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepadamu,
ataupun malaikat-malaikatnya datang kepadamu dan lain sebagainya, maka kau mulai masuk dalam terobosan level yang baru dalam penyembahanmu. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang kita akan buktikan level-level itu akan terjadi sehingga kau akan mendapatkan yang namanya tadi adalah karunia-karunia yang baru. Bahkan hal-hal yang baru akan terjadi. Bapak Ibu, tadi saya mau sampaikan yang agak baru. Ini adalah oleh karena itu ajarkan 3 hal ini, sehingga kalau yang keempat adalah kalau semua tadi mempunyai konsep yang sama, mulai dari jemaat, pemusik, song leader, singer, mempunyai pengajaran yang sama, maka atmosfer rohani itu akan semakin besar dan terobosan rohani itu akan semakin banyak. Ya, ingat bahwa semua acara kita itu harus didukung juga oleh orang-orang yang datang. Jangan orang yang datang itu justru memperlemah daripada atmosfer rohani. Oke, jadi kalau jemaat datang ataupun yang namanya jemaat itu hanya untuk menyenangkan, dia hanya stempel, maka gereja itu juga tidak akan sampai kepada level ataupun menerobos daripada level rohani yang Tuhan mau. Contohnya adalah pemusik dan ini sudah sangat sungguh-sungguh, tapi yang datang misalnya ya mungkin ada banyak perempuan-perempuan yang berpakaian seksi dan lain sebagainya. Nah itu akan mempengaruhi atmosfer rohani, karena itu menjadi tidak nyaman satu sama lain. Ya. Oleh karena itu yang keempat ini adalah harus kita sama-sama sepakat supaya siapapun yang datang untuk menyembah, mereka sama-sama adalah untuk membawa penyembahan kepada Tuhan, sehingga atmosfer rohani semakin luar biasa. Oke, jadi ada 4 hal tadi tips yang saya berikan sebagai gembala The Throne untuk song leader, singer, pemusik, pendeta, jemaat, untuk kau memulai satu penyembahan dengan level rohani yang baru. Oke, kita akan memulai daripada penyembahan kita, dan kita akan bawa saudara-saudara untuk kita dapat menyembah dengan level yang baru. Haleluya. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. Hallelujah. How great Thou art, how great Thou art. Yes, haleluya. Dengar imajinasimu semakin tinggi. My soul, musikmu semakin kuat. My Savior God, to Thee. Imanmu semakin kuat, masuk dalam hadirat Tuhan. How great Thou art. Hallelujah, yes Tuhan. How great Thou art. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. Hallelujah. How great Thou art, how great Thou art. Mulai seluruh tubuh mulai digerakkan untuk menyembah Dia. Haleluya. My soul, my Savior God,
Mulai gerakan musik semakin banyak, musik semakin rapat. Yes, haleluya. Haleluya. Kurida nama ya bangsa. Kau layak diagungkan, kau layak ditinggikan, Bapa. Kirana napai serabaya basnya. Haleluya. Dan yang Purabaya Basyalama, yang terakhir, ketika kau masuk dalam level ini, maka Roh Kudus mengajarmu, malaikat-malaikat yang mengajarimu, maka kau akan bersuara dengan suara-suara yang baru. Kau akan menyembah dengan atmosfer yang baru. Kau akan mengatakan, Tuhan, kau sungguh baik, ajaib, dan luar biasa. Mulutmu tiba-tiba mulai bernyanyi, dan juga melalui hal ini, dengan level-level ini, maka tanganmu akan bergerak, jiwamu dan rohmu akan bersatu, maka akan terjadi suatu penyembahan yang dahsyat. Kudina namayamu, kirese namayama serabaya, kirena namayama serabaya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Kami sudah mendapat kesempatan untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, jadi kita lihat melalui level rohani tadi, melalui kebenaran ini, maka gerejamu bisa menyembah, gereja kita bisa menyembah dengan level yang baru. Lakukan itu, maka atmosfer rohani akan terjadi dan lawatan Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita, keluarga kita, gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.